Kawan-kawan, demikian bincang-bincang kita dengan Ustadz Anugrah Cahyati atau Ustadz Jadi jangan Cahyati. Ayahku motong kambing 2 ekor tuh ah. Iya. Ceramah paling jauh udah sampai mana? Kalau sambil minum nih. aku juga lah, kok enak kali mau minum sendiri. Rupanya aku nggak haus tanya-tanya gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sulai. Ustadz Anugrah Cahyadi atau sering dikatakan Ustadz Ucai. Ustadz dakwah tuh mulai tahun berapa? Itulah aku agak amnesia sedikit tuh. Lupa ya. Lupa aku. Iya, iya. Yang jelas aku dakwah itu ketika aku megang mic dan mengucapkan salam tuh aku mulai berdakwah Itu tuh. mulai berdakwah. Iya, pas. Iya, Bang. Memang rata-rata Ustadz Batubara banyak lemaknya gini ya? Kadang-kadang juga. Ini kan udah kena sangir kurasa nih, Bang. Oh gitu ya. Jadi Ustadz Ucai, kan asli orang Batubara. Menikah dulu atau ceramah dulu sih? Aku pun bingung, Bang. Ceramah dulu, Bang. Ceramah dulu, Ceramah baru menikah. Jadi kenal dunia dakwah itu sebenarnya ya dari SD ya. Oh dari SD udah dakwah. Ikut Pildacil dulu, Bang. Walaupun sekarang masih kecil kan gitu. Oh ikut musabakoh. Berarti sudah terbiasa ikut musabakoh. Sudah terbiasa ikut ngawani orang ceramah mungkin, Bang. Ngawani orang ceramah. Enggak lah. Ya dari kecil itu kan lu asal di sekolah lomba-lomba gitu kan. Selalu ikut mewakili. Ikut mewakili sekolah, kadang mewakili desa kan gitu. Bahkan terus lah naik tingkatan. Nanti ada musabakoh tilawatil Quran, kita mewakili kecamatan, kabupaten. Hanya mewakili apa jadi juara kira-kira? Kita tukang ngasih makro-makro orang itu. Oh, pas. Memang nampak. Official. Pas sekali ya, Bang ya. Enggak, maksud saya itu gini. Kan ada juga seorang dai itu yang memang dari kecil memang sudah selalu juara. Dai Pildacil atau musabakoh tilawatil Quran. Dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi lah. Tapi ada memang ustadz itu yang memang mereka nggak punya basic di situ. Mereka langsung terkenal di usia yang sudah mulai matang, kemudian memulai dakwah dan pada akhirnya mereka bisa populer. Ustadz Ucai ini kira-kira memulainya dari musabakoh atau langsung dikenal jadi ustadz yang tenar ketika sudah mulai di usia matang? Awalnya saya itu ya, musabakoh tuh ya, karena dulu saya kan konsentrasinya di syarhil Quran kan gitu. Oh pernah main syarhil? Ya. Bahkan pensyarah. Bahkan sekarang saya itu alhamdulillah diamanahkan sebagai Dewan Hakim di syarhil Quran LMTQ Kabupaten Batubara. Enggak, saya tanya syarhilnya aja jadi peserta. Kalau jadi Dewan Hakim itu bisa jadi karena kedekatan dengan seseorang bisa masuk gitu. Jangan selama gitu jadi kok kejam kali nampaknya Bang sama aku. Jadi abang apa maksudnya nih Bang? Pulang aku nih Bang. Selama jadi peserta pernah menjuarai atau? Alhamdulillah. Selalu juara. Selalu. Tingkat kabupaten Senang Mudagai. Batubara. Oh tingkat kabupaten. Sekarang kita mau bahas yang mananya nih Bang? Batubara apa Sergei? Betul. Saya lupa. Mungkin karena podcastnya kawan-kawan ini di Serdang Mudagi, jadi saya ingat-ingat Serdang Mudagi. Jadi Ustadz Ucai selalu main di syarhil. Tapi saya lihat ceramah, saya pernah beberapa kali ceramah dengan Ustadz Ucai ini kan. Iya, pernah kita duet kan? Biasa orang pemain syarhil itu kan ketahuan. Maksudnya gini, dia ceramah dengan gaya dia syarhil itu kadang-kadang sama. Nempel. Tapi Ustadz Ucai kan saya lihat nggak nempel sih. Saya juga nggak yakin kalau pernah jadi pemenang syarhil. Rupanya pernah jadi pemenang syarhil. Alhamdulillah berturut-turut. Selama pemekaran Kabupaten Batubara. Berturut-turut. Selama pemekaran. Juara 1 terus. 2 tahun berturut-turut. Enggak 2. Pokoknya awal dari pemekaran Batubara terus sampai akhirnya di 2019 saya jadi Dewan Hakim dan pelatih syarhil di Pemkab. 2019 berarti sudah pernah main syarhil tingkat provinsi? Sudah. Berarti prestasi tingkat provinsi pun didapat? Ya. Alhamdulillah. Jadi memang sudah ada basic? Karena memang ya mungkin ya. Karena dulu gini, suka dengan dakwah itu kan tadi saya bilang dari SD gitu kan. Mungkin karena dari situ kan ya langsung. Orang tua mungkin pendakwah atau hanya pecinta dakwah? Orang tua kalau basic dakwah enggak. Emak ayah enggak. Orang tua bukan ustadz. Tapi cuman guru ngaji. Orang tua support. Support kali. Orang tua sangat support. Sangat support. Berarti kan dibimbing terus.
jadi pemain syarhil, dibimbing segala macam. Iya. Kalau saya boleh tahu siapa yang latih syarhil pada saat itu? Otodidak saya bang. Syarhil itu otodidak? Otodidak saya. Tidak ada pengajarnya? Tidak ada. Pengajarnya itu ketika maaf kalau misalnya mau berangkat ke provinsi di TC ada pelatihnya. Itu pun Tapi numpang kalau lewat asli doang. belajarnya, Otodidak. karena kan gini, kalau dakwah mungkin otodidak, saya mungkin masih Iya. memaklumi karena enggak sistematikanya itu enggak terlalu diwajibkan. Tapi kalau syarhil kan dia sistematis. Iya. Ya harus dia ada prolognya, ada judulnya, kemudian ada ayat utamanya, ayat Iya. pendukungnya segala macam. Betul. Berarti kan memang harus ada basic. Mutlak otodidak. Mutlak otodidak. Begitu kita dulu, ini apa nih cabang apa kan? Karena kan dulu kita tartil sebelum ke syarhil tartil Quran pernah dulu. main tartil? Ya main tartil Quran. Setelah habis tartil Quran mau main ke tilawah tuh. Suara kita pecah. Kita nggak bisa ngimbangi gitu. Dan kalau lomba Pak, meskipun bukan itu tujuannya ya. Dan kalau lomba pasti kalah kan gitu. Jadi Jadi kata kita sadar diri dengan kemampuan kita. ya aku memang orangnya sadar diri ya. Aku dibilang kecil tadi pun memang ikhlas aku. Karena memang aku Memang kecil. kecil pula. Nanti kalau saya bilang besar saya yang dosa kan. Iya fitnah namanya tuh, Fitnah Bang. namanya. Jadi gini bang, ada air panas bang. Ada kasih kopi ya. Jadi itu bersejarah kawan-kawan. Saya teringat dengan Ustadz Uca ini bilang bahwasanya dia bukan nggak sanggup beli kereta King. Iya, cuman karena nggak sampai. Nggak nyampe kalau naik King karena dia terlalu pendek. Ya, baik. Ustadz Ucai ikut musabaqah syarhil, masih ingat nggak kompetitornya siapa-siapa aja? Sekarang sudah ada nggak jadi penceramah juga? Kompetitor pada saat itu di musabaqah. Kompetitor di musabaqah yang turun ke dunia dakwah seperti saya, ceramah-ceramah. Kalau saya ingat-ingat tak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada apa nggak ingat kira-kira? Nggak tahu. Nggak Tapi tahu. sejauh ini kalau saya ingat-ingat nggak ada. Berarti mandek sampai di syarhil aja, kemudian iya. nggak nyambung. Tapi ke dunia dakwah. kalau saya tengok bahwa anggota melatih adik-adikan itu ada. Udah jadi pelatih. Iya. Tapi tidak jadi penceramah umum, Iya. tidak menjadi mubaligh lah di acara Iya, maulid, benar. mi'ratan, tidak begitu. Iya. Oke, Ustaz Ucai, anaknya sudah ada berapa, Ustaz? Satu. Anak satu, istri? Baru satu. Istri baru satu. Kita doakan Anaknya. mudah-mudahan segera ditambah. Jangan bang, ini nanti rezekinya, ditengok dia. rezeki. Oh iya, tambah rezeki ya bang. Bisa beli mobil Pajero. Amin. Bisa bangun rumah 2 tingkat. Nanti kalau begitu, insya Allah sukses di dunia dakwah. Kira-kira kami boleh bertamu nggak kira-kira? Boleh kali lah. Boleh ya? Boleh. Iya. Terbuka untuk siapapun. Masya Allah. Karena dai itu bukan hanya untuk maaf. Mutu saya itu begini. Ini saya minta izin. Kadang ada seorang pendakwah atau pendai itu. Kadang-kadang ketika maaf, dia masih mulai berkarir. Itu siapapun yang nelpon ketika nomor baru pasti diangkat. Ketika nomor baru pasti diangkat. Iya. Karena Bisa mengharap jadi job. Bisa jadi jangan jadwal. jadikan dakwah itu sebagai job. Bisa jadi Bisa jadi jadwal. panggilan umat. Ya, Ah, itu gitulah. bahasa lunaknya aja Iya lah. bahasa lunaknya. Ya. Jadi tapi nanti ketika misalnya sukses tuh, itu banyak kawan-kawan maaf yang kadang ketika dia sukses ada nomor baru itu dia nggak mau ngangkat. Enggak mau ngangkat. Padahal maaf, ketika kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai dai bang, kita ini bukan milik keluarga lagi, kita bukan milik anak istri kita lagi, bukan hanya untuk milik mereka, tapi kita ini milik umat. Jadi kapanpun kita ditelepon kita harus siap. Dan jangan, nomor baru, jangan diangkat lah. Nah, curiganya kalau nomor baru dia takut ngangkat, takutnya itu tukang kredit nelpon dia, makanya nggak diangkat, takut begitu bang. Makanya, Iya. nah itu Berarti kalau usah nomor baru, nomor kenal apa enggak tetap diangkat. tetap saya angkat. Insya Allah siapapun saya tetap menjadi Uca yang sekarang. Wah. Karena begini, saya bisa begini karena ada doa Karena nggak orang-orang. begitu ya? Oh, iya. Iya karena nggak begitu juga, ya kan. Karena ada doa orang-orang yang saya nggak tahu, mungkin ketika sholatnya dia doakan saya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ustaz Ucai, ceramah paling jauh udah sampai mana? Kalau Sambil minum nih. aku juga lah, kok enak kali mau minum sendiri. Rupanya aku nggak haus tanya-tanya gitu. Ceramah saya paling jauh kalau sekarang masih di Riau. Udah luar provinsi. Sudah luar provinsi. Luar biasa. Jadi usia 26 tahun sudah pernah ceramah di luar provinsi. Alhamdulillah. Itu prestasi. Alhamdulillah. Itu prestasi. Artinya
bukan karena jaraknya jauh, arti kata ada yang percaya mengamanahkan kita sampai jauh ke sana. Alhamdulillah. Begitu ya. Iya. Tapi Ustaz Ucai, melihat perkembangan dunia dakwah hari ini, menurut Ustaz Ucai lah kira-kira apa yang membuat Ustaz Ucai itu pada akhirnya yakin saya harus masuk ke dalam dunia dakwah? Karena begini, ilmu itu hanya akan dia sampai kepada objek yang kita tuju ketika yang menyampaikan itu adalah seperti objek yang mau kita tuju. Sekarang ini kan anak-anak milenial nih target kita. Enggak seluruhnya lah. Ya seluruhnya lah, misalnya kalau saya ya memang saya umum seluruhnya. Tapi gini, ketika kita yang masih muda menyampaikan dan turun ke dunia dakwah, mungkin kita pertama lebih energik. Kalau perkara ilmu, itu ilmu nggak ada yang baru. Secara hukum ilmu tidak ada yang baru. enggak. Tinggal bagaimana cara kita mengemasnya. Kan gitu. Ya kan? Bagaimana cara kita mengemasnya dengan kreativitas kita yang orang-orang muda ini sehingga itu menjadi dunia dakwah. Contoh nih. Kalau dulu Bang, sholawat nih. Sholat kita dulu taunya kan nasidariyah kan. Sholatullah, salamullah, biasa aja. Tapi ketika Bukan muncul biasa aja, dulu begitu. ya dulu begitu, jangan pernah bilang biasa, maaf ya. Dulu begitu taunya kita kan. Tapi ketika yang muda-muda ini mulai muncul, berinovasi sendiri. berinovasi, ya kan? Contoh, ada yang penyanyi perempuan tuh, apa? Nisa Sebagian, Nisa Sabian. Iya, saya pikir Nela Karisma. Itu kan? Itu kan dia memunculkan sholawat yang sama, tapi dengan versi yang baru kan? Dengan nada yang berbeda. Dengan nada dan warna lagu yang baru kan? Dan tertarik. Jamaah itu tertarik. Jemaah mulai dari yang tua, yang muda, semua suka. Artinya apa pelajaran dari situ? Pelajaran yang dari bisa dapat. Pelajaran dari situ ya, dakwah itu ya tetap sama, tapi bagaimana cara kita mengemasnya supaya mudah diterima. Iya, berdakwah itu sesuai dengan zamannya. Iya pasti. Jadi, Aku tadi mau bilang gitu, cuman agak payah. Jadi kan Ustaz Ucai ini hari ini sedang banyak digandrungi lah. Jadwal luar biasa nih. Jadwal satu hari itu kawan-kawan tuh bisa berulang-ulang kali itu beliau ceramah. Cuman pernah nggak sih Ustaz Ucai itu bertanya dalam diri, atau andai saya yang bertanya, apa sih sebenarnya yang menarik dari dakwah Ustaz Ucai? Kami mengundang Ustaz Ucai itu seandainya gini, Ustaz Ucai itu seorang panitia dan pengen mengundang Ustaz namanya Anugrah Cahyadi. Kira-kira apa yang membuat Ustaz Anugrah Cahyadi ini layak diundang? Yang menarik apa? Itu yang aku nggak bisa tahu tuh Bang. Nggak usah kita jawab kawan-kawan. Karena dia gini, sendiri nggak tahu. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin gaya penyampaian saya satu yang model ceplas-ceplos. Oh, ceplos-ceplos. Ceplas-ceplosnya itu begini, ceplas-ceplos, serius, santai, nyengir, tapi mereka kita buat mikir. No. Nyengir tapi mikir gitu. Artinya apa? Tidak terlalu tinggi, tapi yang penting ilmu itu sampai sama mereka. Tidak terlalu dengan tinggi. kemasan kekinian. Kalau aku itu pun saya payah pikir ngomongkannya. Iya, kondisional. Kalau saya sering bilang tuh begini, dakwah itu dengan karakter masing-masing tapi kondisional. Ketika kita berhadapan dengan jamaah yang memang masyarakat awam, model kita seperti ini, tapi ketika kita dakwah dengan orang-orang yang berpendidikan intelektual, dengan bahasa ilmiah, segala macam, mungkin kemasannya harus ilmiah, lebih dirapikan lagi. Saya pernah ceramah di Universitas Mula Warman, diundang di rumah jawatan rektor Universitas Mula Warman, Profesor Mas Jaya pada saat itu namanya, dihadiri oleh para dekan, rektor, kemudian para dosen, luar biasa. Yang pendidikan mereka itu lebih tinggi daripada pendidikan saya. Tapi bagaimana kita bisa mengemasnya seolah-olah mereka bisa percaya dengan kita sebagai seorang pendakwah. Nah, saya berharap ustadz-ustadz muda, Ustadz Ucai juga begitu, bisa kondisional. Banyak atau beberapa ustadz saya pikir hari ini kelemahannya ceramah di sini itu konsepnya, ceramah di sini itu konsepnya, ceramah di sini begitu konsepnya, begitu metodenya, semua sama. Pada akhirnya ceramah dimanapun tidak memberikan kesan yang berbeda, selalu sama. Dan makanya saya harapkan Ustadz Ucai itu bisa semakin berkembang segala macam. Ustadz Ucai sebagai seorang penceramah kan pasti punya role model lah, punya idola gitu. Kalau saya dulu Ustadz, saya itu kalau dahulu itu mungkin mayoritas banyak dai seumuran saya pada saat itu sangat mengidoli Jainuddin MZ.
Kalau saya mengidolai Jainuddin MZ itu tentang bagaimana rapinya beliau menyusun kata-kata, saya menganggap beliau itu orang yang rajin menulis. Sangat rajin menulis. Kalau sekarang saya ditanya siapa ustadz yang sangat saya senang dengarnya, saya itu senang dengarnya Anan Hattaki. Itu saya senang dengarnya Anan Hattaki, Adi Hidayat, karena banyak yang kita ambil dari termasuk Ustadz Abdul Somad. Iya. Ustadz Ucai role modelnya siapa sih? Atau kalau kepingin tuh gini, suka lihat Ustadz itu, wah ini saya demen banget nih, gitu. Di tingkat nasional lah, Ustaz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ya. Karena memang Iya. begitu digandrungi. Dan satu lagi kebanggaan kita, beliau dari Tanah Melayu. Tanah Melayu, Provinsi Riau. Sumatera Utara ya, Dan Silau Laut. saya harus akui, Iya. Ustadz Ucai, saya bukan orang Melayu nih. Saya bukan orang Melayu, tapi saya harus akui orang Melayu itu punya banyak kelebihan. Orang Melayu itu pandai berdendang. Iya, betul. Mayoritas tuh. Senandung. Bersenandung. Pantun. Orang Melayu itu bisa pantun. Ya, bisa pantun. Kemudian orang Melayu itu kalau kita bilang itu bisa banyak lemaknya. Artinya banyak Iya, banyak kali kuahnya. banyak kali kuahnya. Bisa buat orang tertawa terbahak-bahak. Ya kan? Nah, Ustadz Ucai kira-kira sudah sampai level itukah? Maksudnya sudah sampai menguasai semuanya, senandung, pantun, atau ya kuahnya tadi banyak, udah sampai itu nggak kira-kira? Kalau yang sempurna itu nggak ada ya. Cuman kalau mengarah ke sana ya pasti bisa. Pasti selalu, artinya setiap dakwah saya yang 3 ini selalu masuk gitu. Selalu ada. Selalu ada. Dan yang terbaru lah. Yang terbaru arti kata tetap dikemas dengan berita-berita terbaru yang sedang hangat. Itu biasanya itu begitu. Contohnya saya pernah dengar Ustadz Ucai ini kalau ceramah tuh waktu itu kawan-kawan yang dibilang apa tuh yang ngacani anak-anak gimana saya lupa. Hah? Ada yang anak-anak apa tuh? Duh, yang sedang lucu tuh viral waktu itu saya lupa. 3 tahun Salam yang dari lalu. Binji mana? Bukan Salam dari Binjai, sebelumnya. Bocil FF. Bukan saya lupa. Tarik sis. Semongko. Tarik sis Semongko itu ya itu kan terbaru, Iya. tapi di bawah. Kalau kemarin pohon pisang ya, Salam dari Binjai. Tapi sekarang sudah hilang. Sekarang apa kira-kira yang terbaru, Ustaz? Layangan putus dan ikatan cinta. Oh, layangan putus dan ikatan cinta. Layangan putus terbaru, ikatan cinta terhangat. Dia tidak terbaru. Masih hangat walaupun sudah lama. Kisah cinta itu kan Amanda Manopo dengan Arya Saloka. Berarti membuktikan kalau Ustadz Ucai juga hobi nonton sinetron. Baik, kalian. Baik, Ustadz Ucai. Selama dakwah itu kan pasti punya pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Iya, betul. Ustadz Ucai pengalaman yang sangat menarik kira-kira ceramah di mana? Satu aja lah sebut. Di mana ya? Banyak tempat sih Bang sebenarnya. Hampir Tapi luar yang menarik itu maaf ya, ini bukan rasis, bukan apa, tidak ya, bukan membeda-bedakan suku atau budaya, tidak Bang. Tapi kan saya ini asli orang Jawa. biasa. Oh, aslinya Jawa bukan Melayu? Enggak. Tapi karena tinggal di lingkungan Melayu, kita terikut dengan adat dan budaya di situ. Dan kita tetap cinta itu. Kita tidak membeda-bedakan, kita semua sama kan. Ketika kita masuk di ranahnya Jawa gitu. Itu masuk gitu, kenapa? Bisa dari awal ceramah sampai habis, itu ngomongnya Jawa aja itu. Betul. Tapi ketika nanti kita kita masuk di ranahnya orang-orang yang mayoritas Melayu, nah kita bisa juga bahasa begitu. Berarti menguasai Humble aja. beberapa bahasa. Iya. Terutama Jawa dengan Melayu, tapi Jawanya Jawa Medan lah. Iya, Jawa Kawan-kawan Medan. bukan Jawa Bukan yang asli Jawa Jawa di sana ya. Yang Ya Jawa halus kalau bahasa kita Jawa halus ya. Iya. Piye boten gitu ya. Jawa halus Inje saya- pemboten. Saya Jawa halus pun nggak bisa. Enggak bisa. Nggak, ayah baru pandai. Berarti Jawanya Jawa Medan lah, Arak Jawa Nandi Medan, gitu-gitu Nandi. ya. Puja Kesuma, putra Puja Jawa Kesuma. kelahiran Sumatera. Kan? Oh iya benar. Baik. Ustaz Ucai, Yoi. berarti banyak tempat yang enggak bisa disebutkan Iya. salah satu karena banyak Tapi tempat semua yang menarik, terpasang. selebihnya semuanya menarik. Semuanya menarik. Semua menarik. Kenapa? Karena kita dari berangkat dari lillahi ta'ala itu tadi dalam berdakwah. Ya, dan keikhlasan itu Keikhlasan. mudah-mudahan bisa Amin. dipertahankan. Insya Allah. Gitu. Dulu saya awal berkarir sampai saya sekarang gitu. Dikenal masyarakat, dikenal umat. Bahkan Allah amanahkan saya untuk masuk ke dunia televisi gitu kan. Saya selalu pesankan sama istri saya begini. Mi, saya panggil dia Umi. Iya Pak, dan dia panggil saya Papa. Oh iya, enggak lucu sih, lanjut. Lucu apa? Oh iya.
Lucuan muka abang pas gini-gini bang, betul bang. Serius aku. Jadi macam apa? Boneka-boneka counter kalau di Oppo-Oppo itu. Iya, Yang gini-gini. iya, pas. Jadi saya pesan sama istri begini, Mi, tolong ingatkan aku. Bila perlu, ketika aku mulai maaf, Allah angkat derajatku, dan ketika di situ aku mulai ada kesombongan, tolong ingatkan aku. Kalau tak bisa kau ingatkan dengan lisanmu, pukul aku. Ingatkan aku, supaya sakitku itu yang kau pukul menjadi pengingat bagi aku supaya aku tak jadi orang sombong. Itu pesan sama orang rumah. Iya, sama ayah, sama kawan-kawan, saya selalu pesankan. Kalau kita kumpul, aku sudah mulai agak sombong, tolong ingatkan, Cai, jangan sombong. Ini hanya titipan. Aku hanya ingin diingatkan gitu. Maka aku sendiri gini bang. Sampai kapanpun tidak akan pernah kujual ayat-ayat Allah dengan kupatokkan harga begini demi Allah. Aku tidak akan itu bang. Itu janjiku. Saya pikir dai itu ujian terberatnya dua. Ya, saya nggak cerita ujian dunia, tapi ujian pribadi. Yang pertama ketika dia sudah sampai ke puncak kejayaan, biasanya dia itu selalu dia merasa lebih baik, lebih hebat tuh segala macam. Yang kedua, ujian keikhlasan. Seorang itu ada fase di mana bunga itu akan layu pada masanya sendiri. Dia berkembang mekar, tapi suatu hari dia akan layu. Banyak ustadz itu ketika dia dulunya berkembang hebat, bunganya lagi cantik mekar, ketika dia layu, kan muncul nih dai-dai muda yang lebih segar, lebih fresh, lebih banyak diundang orang. Di sini penyakit yang kedua. Kadang-kadang kok bisa banyak jadwal dia ya pada jadwal aku gitu. Kok bisa lebih diundang dia pada itu banyak terjadi. Makanya saya bilang jaga hati, rezeki itu nggak akan ketuker. Kalau Tuhan bilang kita bakal jadi orang kaya, insya Allah kita bakal jadi orang kaya. Dan buat saya kaya itu kan bukan letaknya di harta, kaya itu letaknya di hati. Ketika kita bisa bersyukur saja, ya alhamdulillah. Jadi Ustaz Ucai, seandainya ini pesan saya sebagai senior, dan maaf ini beliau kan juara 1 Dai Muda Mensi TV 2014. Ya, yang nonton channel saya tahu. Iya, coba. Jadi pesan saya itu begini. Suatu hari Ustaz Ucai itu akan ada pada fase ketika banyak orang yang ingin menjatuhkan. Banyak orang yang ingin menghalangi dakwah. Ketika fase itu hadir, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah dengan dakwah. Dakwah itu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Karena pengorbanan dakwah kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah gak sebanding ya. Jauh, gak ada apa-apanya. Kita sekarang mudah lah. Dakwah dapat uang, pulang dapat makan enak segala macam, bahkan tidur di hotel. Ya kalau kita ceramah, kalau saya ceramah keluar provinsi itu tiket pesawat dibelikan segala macam, tinggal di hotel mewah. Padahal belum tentu yang kita sampaikan itu kita lakukan. Bisa jadi yang kita mendengar ceramah kita lebih mulia daripada kita. Makanya itu kadang-kadang kita gini Bang Sulai. Kadang-kadang kenapa hari ini kita masih dipercaya oleh orang untuk berdakwah, menyampaikan ilmu Allah. Dipercaya oleh Allah. Dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Saya berpikirnya begini. Kenapa sampai sekarang masih dipercaya? Karena Allah itu masih tutup aib sama diri saya. Dan andai kata Allah itu bukakan sedikit saja aibnya, aib pada diri saya, jangankan ceramah, kita keluar rumah aja mungkin nggak sanggup gitu Bang. Kita tetap sanggup. Yang buat nggak sanggup itu cuma satu. Kita terkadang terlalu sibuk mencari pujian manusia. Jadi begini ya, ceramah yang hebat itu bukan berapa banyak riuhnya tepuk tangan yang menyambut kita. Bukan tentang berapa banyak senda gurau gelak tawa yang menyambut kita. Bukan seberapa banyak isak tangis yang menyambut kita. Tapi ceramah yang sukses itu ketika kita bisa menyampaikan dengan ikhlas, yang mendengar ceramah juga pulang dengan hati yang bahagia. Jadi saya sering pesan dengan adik-adik sekalian, para pendakwah gitu. Saya ini berbeda. Saya ini kalau menyampaikan itu selalu pedas. Tapi demi Allah saya berani pastikan tidak pernah saya iri dengan siapapun, terutama para pendakwah itu saya tidak pernah iri dengan kesuksesan mereka. Karena saya kepingin semua pendakwah terlebih yang saya kenal itu bisa hebat, bisa paham bagaimana dakwah keliling Indonesia, bahkan kalau bisa melebihi itu semua. Saya kepingin itu begitu. Esok lusa mereka mau ngopi lagi sama saya atau enggak, mau duduk lagi mampir kemari atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting saya menyampaikan sesuatu yang saya pikir baik. Oke, Ustaz Ucai. Ayah masih ada? Ayah masih ada. Ibu masih ada? Mak sudah meninggal. Oh, mak sudah meninggal. Nanti bisa dibadalkan juga. Jadi, tapi ayah kan udah nikah lagi.
Enggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa karena kan untuk ngurusin beliau kan kita anak-anaknya kan Enggak juga untuk menghindari untuk zina. ada teman beliau kan itu beliau menikah waktu saya kelas 2 aliyah pada waktu itu kan. Menikah lagi. Ya, Oh berarti mama tuh meninggalnya masih muda ya? Enggak, maksudnya Ucai masih kelas berapa? Itu tahun 2010 kelas 3 sanawiyah. Oh, Dan Masya Allah itu ujian berat bagi saya. ujian berat. Kenapa saya bilang berat? Kelas 3 sanawiyah itu berat ujian. Di hari ujian nasional mak meninggal. Oh, Mak meninggal dunia itu di hari terakhir ujian nasional. Dan mak itu, tapi ada satu sisi yang membuat saya gembira. Dan aku yakin mak itu di surganya Allah. Kenapa? Mak itu persis meninggal di pangkuan saya pada waktu itu. Mak itu meninggal kena diabetes, Bang. Jarinya habis. oh, Jarinya habis. Mak itu sakit dulu dari saya SD. SD kelas 2 itu mak sudah sakit. diabetes. Mak udah sakit. Mak tuh meninggal usia berapa sih? Mak itu nih meninggal, Ucai anak nomor berapa? saya anak terakhir, Oh, abang paling tua usia berapa? kakak. Pak paling tua usia berapa? Saya tak tahu usianya berapa. Jauh berarti. Jauh. Oh, berarti belum terlalu enggak terlalu muda juga mama meninggalnya. Umur 52 tahun. Ucai kelas 3 sanawiyah, mama 52. Berarti sekarang ayah umur berapa? 70 lebih. Oh, banyak ya. Ya. Jadi emak itu sakit dari saya kelas 2 SD, Bang. Itu bolak-balik kumat gitu kan. Sampai dokter itu ngomong kayak gini, jarang ada orang yang punya penyakit diabetes, udah gitu gulanya gula basah, itu 2 kali kumat, biasanya selesai. Tapi mak bertahan pada waktu itu. Mak tahan dan mak itu jualan di kantin sekolah. Dulu saya ingat itu kalau sore mak itu saya selalu bantu mak itu buat bakso. Mak jualan di kantin. Iya. Ayah? Dulu di PTPN 3 BUMN. Oh, karyawan. Di BUMN. Jadi mak di kantin setiap sore saya itu selalu bantu buat mak jualan bakso ubi dikasih tahu gitu kan, kasih telur. Jadi mak itu ya dengan kondisinya yang nggak sehat, mak tetap jual. Mak tetap jualan. Kelas 2 SD mak mulai sakit, kelas 4 SD mak itu kumat, Ngedrop lah. ngedrop habis. Mak di rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, sampai dilarikan ke rumah sakit itu tanpa sepengetahuan saya. Saya masih sekolah, emak pas saya pulang mak udah nggak di rumah, mak udah di rumah sakit. Waktu saya tanya, kenapa nggak ngabarin? Jawaban dia satu, dia nggak membuat saya nangis. Oh. Tapi pada akhirnya memang dia buat saya, karena kehilangan seorang ibu itu bagi saya memang luar biasa. Luar biasa. Jadi pengorbanan mama itu luar biasa. Luar biasa. Berapa bersaudara, Ustaz? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara, Ucai paling kecil. Ya. Ada pendakwah yang lain? Enggak. Oh, berarti Cuman cuma Ucai. kalau di agama masing-masing punya basic masing-masing. Oh, punya basic. Mama guru ngaji. Ayah. Oh, yang guru ngaji ayah. Emak itu dulu kenal sholat, Bang. Itu udah nggak muda lagi. Mama itu kenal sholat nggak muda lagi. Ketika saya sudah SD kelas berapa gitu, emak baru kenal sholat. Maka yang pesan emak yang membuat saya teringat sampai sekarang itu, Bang. Beliau dulu ngefans sama almarhum Zainuddin MZ ya. Dia selalu kalau tengok di TV, nanti kau bisa kayak gitu gerah. Mak pengen kau kayak gitu gerah. Mak nggak mau. Kau itu kenal agama setelah udah tua macam mak. Jadi Itu permintaan iya, mama itu, lah berarti. itu permintaan mak. Ya itulah dia sakit berapa tahun berapa kali kumat, pertama kaki kanan di jempolnya, habis itu merembet ke kaki kiri, akhirnya jarinya habis. Biasa tuh. Habis jarinya. Dan mak itu meninggal itu habis maghrib sebelum isya. Itu meninggal di pangkuan saya, Bang Sule. Mak meninggal di pangkuan saya. Sangat berkesan. Allahu Akbar, nggak bisa saya ucapkan lagi, Bang. Ya artinya Iya. cita-cita emak pengen melihat seorang Anugrah Cahyadi itu terkenal seperti
Ustadz Jedun MJ bisa jadi bisa berprestasi luar biasa. Ya, jadi Ustadz Ucai perjuangan mama itu luar biasa, tapi dari kecil sudah tidak ada. Sekarang ayah sudah menikah lagi. Ustadz Ucai tetaplah sayang walaupun kepada ibu tiri. Saya tetap sayang, saya tidak membedakan. Tetap sayang. Mereka orang tua saya. Karena dia yang menemani Ayah. menemani ayah. saya. Dan itu pasti kehilangan mama itu luar biasa. Saya memang masih ada mama sih, masih ada. Tapi saya ditinggal ayah itu kelas 5 SD. Sakitnya itu ketika nanti Ramadan, ketika nanti Idul Fitri gitu kan, di saat yang lain sungkem dengan maknya. Kita merindukan sosok ibu. Ya pasti. Semua orang nggak hanya Ramadan sih kalau menurut saya. Makanya Semua waktu iya, kita pasti merindukan orang yang kita sayang. iya. Setiap waktu. Jadi itu sekilas tentang Ustadz Ucai, tentang dakwahnya, tentang niat doa tercapai. Mudah berpindah cerita lain boleh Ustadz? Boleh. Katanya Ustadz Ucai pernah masuk dalam dunia politik. Wow. Pernah masuk dalam dunia politik. Gak salah sih, gak salah. Saya itu selalu bilang bahwa Nabi Muhammad itu dakwahnya di Madinah itu hebat itu salah satunya karena apa? Nabi Muhammad itu memiliki kekuasaan. Tapi mungkin kalau versinya saya, Ustadz Ucai itu terlalu cepat masuk ke dalam dunia politik. Apa yang dipikir dari seorang Anugrah Cahyadi bisa 2019 masuk dalam dunia politik? Diminta. Karena Hanya sebatas enggak, karena kita memang sudah ngaji. Ada di salah satu, nggak usah kita sebut merek ya. Nggak usah sebut Nggak usah merek, bahaya. nggak usah. Inisialnya nggak usah. Nggak usah. Bilang aja lah PKS. Nggak usah disebut lah. Tapi itu dulu ya, selesai. Jadi saya pernah diminta, bahkan nama saya sudah masuk daftar pada waktu itu, daftar calon. Tapi karena satu, ayah ndak ridho, ndak izin, istri juga nggak izin. Jadi kalau bahasa Nela karismahnya, aku mundur alon-alon. Itu Nela Karisma ya? Bukannya siapa yang nyanyi laki-laki itu ya? Kita masing-masing hidup aja, diri kempot kan tinggal. Jadi banyak orang-orang terdekat yang nggak setuju Ustadz Ucai itu masuk dalam dunia politik. Kalau saya sih sebenarnya sangat setuju Ustadz Ucai itu masuk dalam dunia politik. Dunia politik itu membutuhkan orang yang ngomongnya bisa ceplos-ceplos, yang bisa menyampaikan kebenaran. Saya rasa begini Bang Sulai, suatu saat saya bakal masuk, tapi untuk hari Ada pas standarisasi diri saya itu gimana, kondisi diri saya itu gimana. menurut kita, belum tentu menurut orang. Ya karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Kadang-kadang kita masih mau labil. Tapi kan yang memilih nggak kita sendiri, butuh dipilih orang lain. Memang iya. Dikata tuh gini, nggak usah cerita tentang berapa banyak dukungan yang mengalir dengan kita. Udah, kita tampil dengan yang terbaik saja. Iya, insyaallah. Apapun hasilnya itu yang terbaik buat kita. Saya juga nggak pernah punya mimpi masuk TV, ada kompetisi tingkat nasional. Saya nggak punya mimpi di situ. Tapi saya sering sampaikan, selalu menyampaikan, selalu dakwah dengan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Karena ada juga orang saya lihat itu begini, ada juga kadang-kadang berubahnya hati kita itu, Ustadz Ucai, ketika ceramah di acara yang gebiar besar luar biasa, semangatnya berapi-api. Tapi ketika acara kecil nggak semangat lah. Iya, nah itu nggak boleh. Kalau saya tetap semangat aja. Ada, kadang-kadang hati kita mengatakan ini nggak perlu paten-paten kali, ini tetap biasa aja, udah paten tuh begitu. Kadang-kadang ada ujian seperti itu berat. Iya. Ujian itu seperti itu berat. Artinya Ustadz Ucai, doa terbaik dari kami ya. Tapi Amin. apapun hasilnya insya Allah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Apapun yang ditentukan itu yang terbaik. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan, keluarga, kawan-kawan bangga melihat seorang Ustadz Anugrah Cahyadi. Ada sebuah analogi yang sering saya sampaikan, Ustadz Ucai. Seandainya keberhasilan itu dinilai dari sebuah kupu-kupu yang hadir menghiasi taman kita, maka janganlah berharap menangkap kupu-kupu itu. Karena bisa jadi ketika kita menangkapnya dan meraihnya, bisa jadi sayapnya patah atau pula sayapnya rusak. Iya. Tapi siapkan saja taman yang baik, maka kupu-kupu itu akan datang sendiri. Benar. Artinya apa? Ya kesuksesan, popularitas, harta yang banyak itu cuma bonus. Iya. Tapi yang paling penting kita tetap berdakwah
sesuai dengan kewajiban kita sampaikan, insya Allah apapun hasilnya kita yakin Allah memberikan yang terbaik pada kita. Asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau benci Allah beri kepadamu, bukan karena Allah itu benci, tapi karena itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kau cinta Allah tidak kasih, bukan karena Allah itu tidak cinta, tapi karena itulah yang terbaik. Ustaz Ucai, berikan sedikit nasihat kepada kami, saya dan para pendengar, 3 menit saja, lihat di depan kamera, berikan nasihat kepada kami, dakwah Ustaz Ucai lah. Ya, silakan Ustaz. Pemirsa channel Bang Sulai Official dimanapun Anda berada. Jadi dakwah itu intinya Bang, bukan hanya tugas bagi para da'i saja, mubaligh saja, pendakwah saja, ustadz, ustazah saja, tidak. Tapi dakwah itu adalah tugas seluruh manusia selagi dia mampu menyampaikan kebaikan dan kebaikan itu mampu diterima oleh masyarakat. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Mungkin kebaikan yang kita sampaikan hari ini tidak mampu kita rasakan hari ini juga, tapi kelak anak cucu dan keturunan kita pasti akan merasakan dari buah manfaat yang kita tanam hari ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang menebarkan kebaikan, pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Tapi ingat, siapa yang menebarkan benih-benih kerusakan, perpecahan, pertikaian dan lain sebagainya, maka keburukan dan perpecahan itu pasti akan kembali kepada tuannya pula. Maka jangan pernah beranggapan, oh dakwah itu hanya tugas pendakwah saja. Tidak, dakwah itu tugas kita semua. Apapun dan siapapun kita, dakwah tetap menjadi kewajiban, tapi ingat sesuai dengan porsinya masing-masing, kan gitu. Cocok Bang Sulai? Nah, itulah dia. Satu lagi, yang kaya berdakwah dengan hartanya, yang berilmu berdakwalah dengan ilmunya. Yang punya kekuatan, dia tak punya ilmu dan tak punya harta, silahkan berdakwah dengan kekuatanmu. Itu saja. Yang beristri? Hah? yang beristri gimana berdakwah dengan istrinya? Kan nggak mungkin dia dilelang atau dipoto dimasukkan di all shop, kan nggak mungkin sih. Kan nggak, aku hilap aja aku akhir-akhir ini nengok abang nih, betul ya. Baik. Saya istri awak foto letak di all shop, online shop, tempat tawar orang cemana? Oke, siap. Kalau bayarnya Udah siap merajutnya? langsung nggak apa-apa. Takutku minta COD pula, itu agak ngeri nanti. Baik, kawan-kawan, demikian bincang-bincang kita dengan Ustadz Anugrah Cahyati atau Ustadz Jadi jangan Cahyati. Ayahku motong kambing 2 ekor tuh ah. Iya, Ustadz Anugrah Cahyati atau Ustadz Ucai, mudah-mudahan memberikan manfaat. Cuman satu hal yang menjadi pesan terbesar bagi saya, hari ini kami minum kopi nih. Kami minum kopi, kawan-kawan sekalian, belajarlah ikhlas dari secangkir kopi. Masya Allah. Kopi yang disajikan ini perlu susu, perlu gelas, bahkan perlu sendok untuk mengaduk kopi dengan susunya. Tapi ketika kopi itu nikmat, yang dipuji hanya kopinya. Orang melupakan untuk memuji susunya, menguji gelasnya, apalagi memuji sendoknya. Artinya apa? Bisa jadi kita itu bukan menjadi kopi yang dipuji, tapi bisa jadi kita seperti sendok ataupun gelas. Tapi kita tidak akan mengeluh kalaulah kita melakukan semua itu dengan keikhlasan. Kenapa? Bukan tentang pujian, tapi cerita tentang manfaat. Nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik yang punya manfaat buat orang lain. Terima kasih. Saya Bang Sulai Official. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.